What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Hong Kong yang berjudul menceritakan tentang pria cupu tapi benar-benar fuckboy cuy. Dimana hampir tiap hari dia tuh jalan sama baru dan tentunya melaksanakan perpusrengan duniawi dengan banyak gaya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini akan berfokus pada seorang pria bernama Carson. Dia sangat bangga lantaran Johnny miliknya dijuluki sebagai Johnny tereksotis di kecamatan. Cerita pun bermula ketika Carson masih SMA dan mulai kesemsem dengan seorang wanita yang bernama Karen. Carson pun berusaha untuk mendekati Karen. Namun pas mau nyebrang, dia malah kegeprek sama mobil warga. Dan alhasil dia pun dilarikan ke rumah sakit. Carson mengalami luka-luka di hampir semua titik. Tapi beruntungnya batang karet Carson masih aman sentosa. Singkat cerita, sebulan berlalu. Carson pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang oleh kedua suster ini. Dan ketika beranjak dari sana, dia pun bertemu dengan Karen. Dan ternyata Karen akan pergi ke dokter kandungan untuk melakukan aborsi cuy. Dia cerita kalau cowoknya nggak mau tanggung jawab. Dengan gagah berani Carson pun bilang kalau dia mau bertanggung jawab dan akan menemani Karen selamanya. Karen yang sangat bahagia pun mengatakan jika mereka akan segera staycation di Oyo terdekat ketika dirinya udah sembuh. Singkatnya Karen pun masuk ke ruang operasi. Sementara Carson menunggunya di luar. Lantas gak berselang lama datang 3 orang pria yang bertanya tentang Karen. Carson pun bilang kalau dia adalah kekasihnya Karen. Si bapak itu ternyata adalah babehnya Karen cuy. Dan alhasil Carson pun malah dapat bogem mentah dari mereka bertiga karena udah mentekdungkan anaknya. Beberapa waktu berlalu Karen pun akhirnya dikirim ke Amerika oleh ayahnya. Dan Carson yang udah di PHP-in pun bertekad bahwa di masa mendatang dia harus bisa PHP-in banyak wanita. Singkat cerita 7 tahun waktu berlalu. Kini Carson udah menjadi peramal Feng Shui yang cukup tenar. Dia pun ngasih tahu ke kliennya kalau ruko yang mereka beli ini punya Feng Shui yang sangat buruk. Tempatnya juga membahayakan dan banyak musibah-musibah lain yang akan mendekati mereka. Sesaat kemudian kekasihnya pun menghubunginya dan memberi kode untuk ketemuan. Mereka pun akhirnya janjian buat ketemu di sebuah restoran untuk besok malam. Lalu bangkainya sesaat kemudian kekasih keduanya juga menghubunginya dan meminta untuk bertemu besok malam juga. Lantas singkat cerita, Carson pun makan malam di sebuah restoran bersama kekasihnya. Pas lagi ngobrol ponselnya berbunyi. Dia pun menjauh untuk mengangkat telepon. Namun ternyata dia naik ke lantai 2 dan bertemu dengan kekasih keduanya. Carson yang terus-terusan bolak-balik untuk menemui kekasihnya berpapasan dengan seorang wanita yang juga melakukan hal yang sama. Mereka pun akhirnya berkenalan dan wanita itu bernama Chiling yang berprofesi sebagai dokter hewan. Lanjut di keesokan malamnya, Carson memanggil seorang dokter untuk menyelesaikan masalahnya. Lantaran dia sekarang mengalami penyakit aneh cuy. Dokter itu pun gak sanggup dan akhirnya dia menghubungi rekannya untuk membantu Carson. Singkatnya dokter rekannya itu ternyata adalah Chiling, wanita yang ditemuinya kemarin. Dan katanya hal yang dialami Carson lumrah terjadi pada anjing. Nah di sini ternyata Carson mengalami gancet atau burungnya nggak bisa lepas dari sangkarnya. Beruntungnya dengan tenaga dalam yang dimiliki Chiling, Carson pun bisa selamat dari musibah aneh tersebut. Lantas setelah beres, Carson pun menghampiri Chiling untuk sekedar mengobrol. Mereka pun bertukar kontak dan janjian untuk ketemuan di sebuah pesta topeng. Keesokan harinya terlihat 2 teman Chiling yang sedang mencoba kostum baru mereka. Mereka merencanakan untuk datang ke pesta topeng dengan kostum yang begitu-gitulah ya. Dan ketika pesta tiba, Chiling dan kawan-kawannya pun berkumpul. Lantas gak berselang lama, Carson juga muncul dengan kostum berbentuk palku.
cuy. Intinya mereka di sini minum-minum sampai pada teler. Dan ketika Chilling udah ngantuk berat, Carson yang sangat bertanggung jawab ini pun membawanya ke apartemennya. Dan setelah itu ya biasalah. Lalu pas pagi harinya, Chilling pun terbangun udah dalam keadaan cuman pakai daleman. Lantas setelah itu dia pun mencari si pemilik apartemen. Dan ternyata si Carson lebih memilih untuk tidur di kamar mandi. Jadi yang semalam itu mereka nggak ngapa-ngapain. Hal itu pun membuat Chilling menjadi sedikit tenang karena nggak diapa-apain. Lantas setelah itu mereka pun sarapan bubur barengan. Dari sarapan bersama itu Chilling pun merasa kalau Carson sebenarnya adalah pria yang baik. Dan dia sepertinya mulai naksir nih dengan si Carson. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Chilling yang lagi ngobrol dengan teman kerjanya yang semalam juga ada di pesta. Sebut aja namanya Bunga dan Mawar. Chilling pun cerita kalau dia sepertinya mulai suka dengan Carson. Apalagi dia tuh gentle banget. Bunga dan Mawar pun bilang kalau emang Chilling serius, dia mau nantangin Chilling dan juga Carson, dimana selama 100 hari mereka wajib tinggal bareng tapi nggak boleh berpusreng, cokol ataupun nonton yang aneh-aneh. Chilling pun merasa tertantang dan keesokan harinya dia pun janjian untuk bertemu. Chilling cerita kalau dia suka sama Carson. Di lain sisi ternyata Carson juga naksir nih sama si Chilling. Chilling pun akhirnya nyeritain masukan dari sahabatnya kemarin. Dan gak diduga ternyata Carson setuju akan tantangan aneh itu. Lantas setelah tes tersebut terpenuhi, maka Carson dan Chilling pun dianggap berjodoh dan mereka bisa langsung melakukan pertunangan. Lantas keesokan harinya Carson pun tiba di apartemen Chilling. Dia pun kaget lantaran ternyata Bunga dan Mawar juga tinggal di sana. Udah gitu cara makan pisang dan es krimnya pun bikin pikiran Carson jadi traveling kemana-mana. Yang lebih nyeleneh lagi, mereka ternyata tidur di satu kamar yang sama namun dipisahkan dengan pembatas kaca untuk mengurangi hal-hal yang Carson inginkan. Nah, di hari pertama dan kedua, Carson lewati dengan sangat banyak rintangan yang sulit dilewatkan. Bahkan di suatu hari, Carson sengaja ditinggal oleh Chilling dan Bunga, sementara Mawar berkeliaran di apartemen itu. Udah gitu pas Mawar lagi keramasan, sengaja banget cuy pintunya nggak ditutup. Chilling dan Bunga yang melihatnya dari CCTV pun mulai khawatir. Tapi untungnya Carson tetap pada pendiriannya dan terus berdoa pada Yang Maha Kuasa. Hari demi hari berlalu membuat Carson makin gak kuat menjalani tesnya. Sampai akhirnya 14 hari pun berlalu. Carson cerita ke Jingo sahabatnya kalau dia membutuhkan alat pengaman yang bisa menahan konaknya. Dia pun akhirnya memperkenalkannya dengan adiknya Tony Stark yang bernama Iron Lim. Si Lim pun membuatkan sebuah segitiga pengaman yang terbuat dari baja dan dilengkapi dengan password rahasia yang bisa dibuka dengan ponsel miliknya. Lantas tiba-tiba filmnya udah di hari ke-59 aja cuy. Nah di sini Chilling pun memperkenalkan Carson kepada orang tuanya. Orang tua Chilling yang demen banget makan pedes nantangin Carson untuk kuat-kuatan nyeruput kuah sup mereka. Dengan sedikit keraguan, Carson pun akhirnya langsung menyeruput kuah pedas itu sampai habis. Namun gak berselang lama, Carson langsung ke blood boker. Nah sialnya HP-nya Carson malah kecebur ke dalam kloset. Dan udah gitu si Tokai malah keluar dengan sendirinya. Padahal kiranya cuman buang gas doang. Alatnya pun jadi ikut-ikutan error gara-gara Tokai yang basah itu. Untungnya temennya si Iron Lim bisa datang dan ngebantuin dia. Sejam berlalu rupanya Chilling dan orang tuanya udah balik duluan. Lantas begitu udah di kamar, Carson pun kesel dan mereka terlibat pertengkaran. Carson merasa bahwa Chilling hanya mempermainkannya dan menganggap bahwa semua tantangannya hanya untuk bertaruh dengan sahabat-sahabatnya. Apalagi selama ini juga Carson gak terlalu memperhatikan Chilling. Dan bisa aja kalau justru Chilling lah yang udah main-main di belakang Carson. Sampai di sini Chilling pun jujur kalau dia ngelakuin pengetesan ini hanya agar mengetahui kesetiaan Carson. Dengan track recordnya yang merupakan seorang buaya, membuat Chilling takut untuk berkomitmen dengannya.
Ciling pun akhirnya mengaku salah telah membatasi Kersen sampai sejauh ini. Dia meminta maaf dan mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi saat itu juga, cuy. Namun di sini Kersen yang menganggap dirinya adalah gentle malah menolak ajakan itu dan berjanji akan menyelesaikan tes hingga 100 hari. Suatu malam, Ciling yang lagi ada di ruangan kerjanya mendapati seorang koko tampan bernama Daniel yang merupakan anak orang kaya. Di sini Daniel yang nampaknya menyukai Ciling memutuskan untuk mengajak Ciling pulang bareng. Hal ini pun membuat Ciling merasa galau selama dalam perjalanan. Tapi pas udah sampai di apartemennya, dengan berat hati Ciling pun bilang kalau dia udah punya pacar dan menolak ajakan Daniel untuk makan malam romantis. Singkat cerita, di hari ke-98, Kersen dan Ciling pun ngajak teman-teman mereka untuk staycation di sebuah hotel. Nah, nggak diduga ternyata hotel tersebut adalah milik keluarga Daniel. Kersen yang nggak suka ngelihat kedekatan Ciling dan Daniel sengaja mepet-mepet dengannya dan mengaku bahwa sebentar lagi dia akan melamar Ciling. Lantas ketika Kersen lagi jalan dengan sahabatnya, tiba-tiba aja dia bertemu dengan Karen, cinta pertamanya. Karen ternyata ingat kalau dia punya hutang janji buat staycation dengan Kersen. Mereka pun akhirnya bertukar kontak dan meminta Kersen untuk menghubunginya nanti malam. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Kersen yang lagi galau dan kepikiran Karen di kolam renang. Lantas gak berselang lama, Karen muncul menghampirinya. Tanpa banyak basa-basi, Karen pun langsung menarik Kersen untuk ikut ke kamarnya. Mereka pun minum teh manis bareng dan mengobrol panjang lebar. Sementara itu di sisi lain, nampaknya Ciling juga dihampiri sama Daniel yang memberikannya sekuncup mawar. Dia lalu mengajak Ciling ke atas rooftop dan menunjukkan kembang api yang sangat meriah. Nampaknya itu semua adalah rencana Daniel untuk nyatain perasaannya dengan Ciling. Namun Ciling lagi-lagi menolak pria tajir itu dan memilih menghubungi Kersen. Di sisi lain, Kersen yang juga lagi di lobi nih untuk melaksanakan pusreng dengan Karen juga memutuskan untuk menolak ajakan Karen dan lalu pergi meninggalkannya. Singkat cerita, tibalah hari penantian Kersen dan Ciling. Tepat di hari ke-100 itu, Kersen memutuskan untuk melamar Ciling. Namun bangkainya di sini Ciling malah menolaknya dan memilih untuk langsung melakukan pernikahan di hari itu juga. Semua orang pun mengapresiasi keberhasilan mereka berdua, khususnya dalam menjaga kesetiaan. Dan di akhir film, akhirnya mereka pun bisa melaksanakan perpusrengan duniawi dengan sangat mantap jiwa.